Bertegar jaum penjahit, anak musang meniti akar, bergagar kaki menaik, bujang acang lajar, aduh, belajarlah menaik. Di tengah hamparan hijau hutan Kalimantan Barat, Desa Ulak Medang berdiri sebagai benteng tradisi dan kearifan lokal. Ulak Medang memiliki sejarah panjang yang telah terukir sejak masa penjajahan, dengan jejak-jejak kekuasaan lokal yang masih terasa hingga kini. Dulu, kampung ini dipimpin oleh seorang kebayan, pemimpin adat yang dihormati dan menjadi penjaga kearifan lokal masyarakat. Ulak Medang juga menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Matan di masa Penembahan Saunan. Di balik kisah panjangnya, kampung ini tidak hanya menyimpan cerita tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana sejarahnya mempengaruhi kehidupan masyarakat suku Melayu hingga sekarang, di tengah tantangan modernisasi dan perubahan lingkungan. Berlokasi di pinggiran Sungai Pawan, masyarakat Ulak Medang bergantung hidup pada profesi nelayan, bertani serta berkebun. Dahulu desa ini menggantungkan penghidupan pada getah tanaman medang yang dikenal dengan medang lendir. Dilimpahkan kekayaan hutan, potensi madu hutan dan pohon lalau pun menjadi salah satu warisan turun-temurun. Kini jantung kehidupan desa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi adalah muar, tradisi panen madu lalau dari lebah madu hutan, Apis dorsata. Tradisi ini tak hanya sekadar cara memanen, melainkan cerminan dari pemahaman mendalam akan ritme alam. Mereka mengenal dengan pola hidup lebah, waktu bunga-bunga favorit lebah mekar, pohon terbaik untuk sarang lebah, musim, ataupun sebaliknya, seperti tanda-tanda akan gagal panen madu. Mereka mengenal alam layaknya mengenal anak dan keluarganya. Produksi madu hutan di Desa Ulak Medang setiap musim panen, sekitar 700 kg madu bisa dihasilkan per tahun. Namun, perubahan iklim dan ancaman bencana hidrometeorologi seperti bencana banjir dan karhutla yang meningkat menjadi tantangan bagi masyarakat. Pola musim berbunga yang semakin sulit diprediksi, begitupun datangnya asap dari kebakaran hutan, membuat tradisi ini semakin terancam. Menurut pemetaan partisipatif yang dilakukan, banjir sudah umum terjadi di sekitar pesisir Sungai Pawan, namun, banjir besar terjadi di tahun 1980-an namun kini semakin intens dengan durasi yang panjang. Pada akhir tahun 2022, banjir menggenangi desa hingga 1 bulan lamanya. Sementara itu bencana karhutla terjadi sejak 1990-an, dan sejak tahun 2000 awal hingga kini tanaman penting yang menjadi pohon bersarang bagi lebah seperti rengas, cempeda air, kayu ara dan pohon pakan lebah seperti ubar, putat semakin berkurang. Tak hanya ekosistem darat, danau dan sungai yang menjadi sumber kehidupan utama bagi nelayan, perlahan sulit mendapat ikan akibat penggunaan alat tangkap yang merusak seperti setrum dan racun kimia. Di tengah ancaman ini, Desa Ulak Medang mengambil langkah penting untuk mengubah cara mereka berinteraksi dengan alam. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya alam tumbuh, dan desa ini kini berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam dan hutan. Nama saya Rudianto, saya berasal dari Desa Ulak Medang, pekerjaan saya petani, pekebun, terus salah satunya itu petani madu juga, madu hutan. Jadi lebah madu hutan liar ini tergantung daripada bunga hutan. Apabila bunga hutan ini jadi, karena kami itu kalau tengkalibangnya berbunga, terus berbaring sama ubar, itu akan mendatangkan lebah yang lebih banyak. Ya tergantung alam lah sekali ya, tergantung hutan pakan lebah kita. Kalau memang kita mampu mempertahankan hutan pakan lebah ini, bisa saja meningkat, apalagi kita bisa membuat lebih banyak lagi pakan lebah ini. Tapi kalau hutan ini semakin semakin terkikis, semakin habis, makanan lebah ini kemungkinan turun terus ini untuk produksi madu.
Desa Ulak Medang telah berkomitmen mengelola SDA penting dan hutan apel secara lestari. Dalam proses tersebut, Yayasan Natural Capital Indonesia melalui proyek Kalfor, memfasilitasi desa dan warga untuk dapat mengelola potensi desa yang ada secara berkelanjutan serta masuk dalam perencanaan desa melalui peningkatan kapasitas kelompok pengelola sumber daya alam dan hutan apel desa. Proses ini melibatkan masyarakat dalam proses kajian potensi, hingga menyusun rencana pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, YNKI mengenalkan teknik pemanenan madu yang lebih lestari dan aman. Lestari bagi lebah madu, dan aman bagi pemuar. Teknik panen madu secara lestari meliputi teknik pemanenan, menggunakan alat keamanan panjat dan dilakukan siang hari. Selain itu dilakukan pula peningkatan kapasitas dalam pengolahan madu untuk mengurangi kadar air madu hingga 21% dan pengemasan produk madu hutan. Secara metode budidaya madu, YNKI juga mengintroduksi praktik tikung yang telah berhasil di Kapuas Hulu. Tikung adalah dahan buatan yang dibuat dari kayu keras, dengan bentuk seperti balok sebagai tempat bersarang lebah Apis dorsata. Tikung diletakkan di pohon pakan lebah dengan tinggi 2 hingga 3 meter di atas tanah, atau terhindar dari banjir. Pengenalan tikung bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup lebah serta mengurangi resiko kecelakaan kerja pemuar, pemanen madu lalau. Selain itu, tikung dapat diterapkan secara masif oleh masyarakat karena tidak bergantung pada keberadaan pohon tinggi seperti praktik lalau sebelumnya. Hal ini membuat praktik tikung lebih inklusif atau dapat dilakukan oleh semua orang tanpa harus memiliki pohon lalau. Praktik tikung juga mengurangi resiko kecelakaan kerja bagi para petani madu karena introduksi praktik baik dari Kapuas Hulu dan menyesuaikan kearifan lokal diharapkan dapat menjawab tantangan ekonomi maupun perubahan alam. Melalui program Kalfor, pengelolaan hutan APL dan sumber daya alam berupaya dikelola secara terstruktur sekaligus realistis untuk diimplementasikan dengan tanpa menghilangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Semoga perjalanan panjang tersebut dapat terus dilakukan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kayu are sulur menyulur, ay mari dipotong dengan gergaji, ay kalaulah tidak ada haral melintang membujur, musim lahnya depan lagi kita, hai berjumpa lagi.